Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel Air Learning. Nah, di sini nanti kita akan membahas belajar dan belajar bareng ya. Nanti koreksi aja kalau aku salah. Teman-teman bisa panggil aku dengan sebutan KR atau Mbak R. Yang penting bukan Bu R, karena jujur li background aku bukan seorang guru dan juga bukan sarjana pendidikan. Jadi pure aku ingin berbagi ilmu apa yang aku ketahui aja. Oke, let's go. Yang pertama, ini kita akan membahas buku matematika. Nanti kita akan bahas step by step, enggak satu buku satu video, enggak. Nanti kita kayak bahas per bab atau per subbab aja dulu. Nah, ini bukunya aku unduh dari Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI Kemendikbud ya. Nah, buku ini karya Diki Susanto. Untuk kelas 7 SMP. Barangkali teman-teman ada yang bukunya sama, nanti bisa pakai. Oke, yang pertama kita mau bahas tentang bilangan bulat ya. Oke, sebentar. Kita langsung aja ke materinya. Nah, ini di bab 1 bilangan bulat. Ada di halaman 4. Nah, bilangan bulat nantinya peta konsepnya. Pertama, kita bakal bahas tentang gimana memahami bilangan bulat. Terus, yang terdiri dari pengertian bilangan bulat itu kayak apa dan membandingkan bilangan bulat. Nanti setelah itu bakal masuk ke operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan pengurangan maupun pembagian dan juga perkalian. Nah, terus habis itu belajar faktor bilangan bulat. Faktor bilangan bulat itu nanti faktor bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dan juga sampai ke FPB dan KPK. Jadi stay tune. Nah, yang pertama memahami bilangan bulat ya. Ini diilustrasikan kalau dalam buku itu membahas tentang termometer suhu ruangan. Nah, di sini kalau teman-teman sudah pernah lihat suhu pada termometer itu biasanya mulai dari 0 ke atas maupun suhu untuk minusnya 0 ke bawah. Ini untuk suhu minus, ini untuk suhu plus. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Misalnya ini ya. Pertama-tama untuk memudahkan itu ada yang namanya garis bilangan kosong atau disebut bilangan 0 ya. Nah, di antara garis bilangan 0 itu ada yang arahnya ke kanan, ada juga yang arahnya ke kiri. Nah, yang arahnya ke kanan ini disebut dengan bilangan bulat positif. Karena dia lebih besar dari 0, makanya positif. Lambangnya adalah plus atau tanpa lambang. Kemudian, untuk bilangan bulat negatif itu 0 ke kiri arahnya. Mulai dari minus 1 dan seterusnya. Jadi cara membacanya nanti, kalau bilangan lebih dari 0, lebih besar dari 0, itu nanti bacanya semakin dia besar, maka semakin lebih besar dari 0 ya. Besar dari 0 itu semakin besar nominal, besar angka ya. Semakin besar angka, maka semakin tinggi. Nah, ini berkebalikan kalau yang kurang dari 0. Kurang dari itu lambangnya gini, kalau lebih dari lambangnya seperti ini. Kebalikannya ya. Nah, kalau kurang dari 0, itu kebalikannya semakin besar
angka negatifnya, maka semakin kecil atau rendah. Maksudnya gimana? Maksudnya itu, jadi angka -1, bentar. Jadi angka -1 dibandingkan angka -5, ini adalah lebih besar -1. Karena semakin besar angka negatifnya, berarti -5 lebih besar kan negatifnya, maka semakin kecil. Kalau berbicara suhu, semakin ke kiri atau semakin 5, semakin 6, semakin 10 dan seterusnya, itu semakin dingin. Bedanya itu. Jadi kalau ke kanan semakin dia panas. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini yang kedua adalah membandingkan bilangan bulat. Oke, kita coba eksplorasi. Nah, di sini diketahui ya, ada suhu di beberapa tempat di dunia, nggak hanya di Indonesia. Misalnya, nah ini nanti ada beberapa pertanyaan. Jadi cara bacanya, misalnya aja, Jakarta suhunya panas banget nih. Kalau panas, itu dia positif. Kalau panas itu positif ya. Semakin panas, itu positif dan semakin besar angkanya. Tapi kalau semakin dingin, artinya lambangnya itu negatif karena dingin ya tadi ya, udah dibahas di depan tadi ya. Dingin, negatif, dan semakin besar juga angkanya. Maksudnya gimana? Tadi kan kalau semakin dingin, artinya adalah semakin ke kiri ya. Semakin dingin semakin ke kiri. Jadi -5 itu lebih dingin daripada -1. Itu maksudnya angka semakin besar. Tapi secara ininya disebut secara nilai dia semakin kecil secara nilai semakin kecil atau rendah gitu. Dimengerti ya maksudnya ya. Terus kita masuk di pertanyaan. Oke, bentar. Ini takut membingungkan sih. Jadi kalau semakin dingin itu minus dan semakin besar angkanya. Atau secara nilainya itu semakin kecil. Jadi jauh dari 0 itu semakin dingin gitu. Nah, misalnya kota mana yang cuacanya paling dingin? Paling dingin berarti yang paling dingin artinya semakin besar angka negatifnya. Berarti yang paling dingin adalah di Oymyakon, Saka Rusia ya. Ini Rusia. Kenapa dingin? Nih, salju -31 derajat. Itu yang paling dingin. Terus yang kedua, kota mana yang cuacanya paling panas? Oh, ada di NTT. Suhunya 30 derajat. Terus kota mana yang lebih dingin dibanding Seoul? Kita lihat Seoul dulu. Oh, Seoul -2. Berarti yang lebih dingin adalah Swiss dan Rusia ya. Swiss dan Rusia.
itu lebih dingin. Kenapa? Karena dia angkanya lebih gede negatifnya, minus 14 dan minus 31. Kemudian, kota mana saja yang lebih panas dibanding Tokyo? Kita lihat dulu Tokyo. Oh, Tokyo 6 derajat. Yang lebih panas berarti New Delhi dan NTT. New Delhi dan NTT. Nah, yang E, kota yang lebih dingin itu Seoul apa Tokyo? Kita lihat, Seoul tuh minus 2, Tokyo 6. Nah, ada negatif, ada positif. Gampang banget ya. Berarti yang lebih dingin yang negatif. Berarti Seoul. Negatif 2. Terus, kota mana yang lebih panas? New Delhi atau Titlis? Bentar, pertanyaannya yang lebih panas New Delhi atau Titlis? Kita lihat, New Delhi itu 11, Titlis itu minus 14. Berarti yang ditanya yang lebih panas. Ini negatif, ini positif. Yang panas tadi yang positif. Berarti jawabannya adalah lebih panas New Delhi. Terus, tuliskan perkiraan letak suhu dari kota di atas pada gambar 1.9 di bawah ini. Oke, ini kita disuruh gambar ya. Kita lihat angka tertinggi dulu. Oh, 30. Angka tertinggi adalah 30 dan 31. Kita gambar. Berarti kita taruh di ujung. Yang 30 kita taruh di ujung, tapi karena tadi ada angka 31, kita kasih space. 30, 31. Sini juga pakai 30 aja, tapi nanti gambarnya dilebihin ya. Ini hanya untuk skala. Oh, atau langsung angkanya aja ya. Enggak deh, 30 gini aja. Kita pakai angka kelipatan 10 ya. 0. Coba kita kira-kira bagi 3 ya. Oke, 10, 20, minus 10, minus 20, sorry ini tadi minus 30. Jadi, yang pertama kita ke Rusia dulu, minus 31. Rusia berarti titiknya di sini karena dia minus 31. Rusia. Terus yang kedua Swiss, minus 14. Minus 14 berarti antara 20 dan 10 ya. Antara 20 dan 10 tapi lebih dekat ke 10. Kira-kira 15 di sini, jadi 14-nya tak taruh sini. Ini Swiss. Better ditulis kotanya ya, tapi saya lebih gampang nulis nama negaranya. Terus yang ketiga adalah Seoul, minus 2. Kita tulis minus 2 dekat 0 ya, minus 2 Seoul. Nah, di sini. Terus yang ketiga Tokyo, itu 6. Tokyo tuh 6 berarti antara 0 dan 10 bagi 2 tapi dekat 10 dikit. 6 ya. Tokyo. Ini tadi 6, ini minus 2. Ini tadi minus 14. Benar enggak? Minus 14. Betul. Ini minus 31. Habis Tokyo, kita ke New Delhi. 11. Deket banget sama angka 10 ya. Ini 11. New Delhi. Yang terakhir ada Indonesia, NTT. 30 derajat. Pas di sini. NTT. Oke.
Oke, dimengerti ya. Dari eksplorasi yang pertama ini, kita lanjut. Nah, sekarang kita dikasih nih garis bilangan bulat negatif. Jadi cuma dari 0 sampai minus 10 aja. Nah, ada pertanyaan nih. Yang pertama, bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar minus 8 atau minus 3? Tadi konsepnya adalah semakin besar angkanya, artinya semakin kecil. Oke ya, aku ulangin ya. Bilangan bulat negatif itu semakin besar angka negatifnya, maka nilainya lebih kecil. Nah, di sini kan minus 8 atau minus 3 yang lebih besar. Berarti nilainya lebih besar minus 3 ya. Lebih besar minus 3. Kita lihat lewat diagram. Minus 3 ada di sini. Minus 3 ada di sini. Minus 8 ada di sini. Nah, semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin mendekati 0, semakin besar. Gitu ya, kalau bilangan negatif prinsipnya. Nah, terus, nah jadi tadi kan minus 3 lebih besar dibandingkan dengan minus 8 ya. Jadi, nilai minus 3 lebih besar dari minus 8. Atau bisa dituliskan, ini bacanya minus 3 lebih besar dari minus 8. Lebih besar tuh nulisnya caplok. Tahu caplok kan ya? Caploknya ke kiri, ke yang lebih besar. Atau bisa juga ditulis dengan minus 8 itu lebih kecil dari minus 3. Artinya sama, minus 3 lebih besar dari minus 8 gitu ya. Sekarang yang B. Ditanya nilai yang lebih kecil. Tadi prinsipnya yang lebih kecil itu adalah yang jauh dari 0. Semakin jauh artinya semakin besar angkanya, itu semakin kecil. Minus 1 dengan minus 10 itu lebih kecil minus 10. Jadi jawabannya minus 10 ya. Bilangan minus 1 kebalik, sorry. Bilangan minus 10 berada di sebelah kiri bilangan minus 1. Artinya bilangan minus 10 nilainya lebih kecil dibanding bilangan minus 1. Atau bisa ditulis dengan minus 1 lebih besar dari minus 10. Atau minus 10 kurang dari atau lebih kecil dari minus 1. Oke, dimengerti ya? Kita coba ke latihan 1.1. Pertanyaannya dulu, nyatakan bilangan berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Nah, ini masih gampang nih. Ini masuk di pertanyaan analisa ya. Lia baru membuka tabungan di koperasi sekolah lalu ia menyetorkan uang sebesar 100.000. Menyetorkan uang ke tabungan artinya bertambah atau enggak tabungannya? Bertambah ya. Jadi tandanya positif. Positif berapa? Positif 100.000.
Nah, yang B. Dino meminjam uang kepada Ane. Meminjam uang ya. Meminjam uang kepada Ane sebesar 50.000. Kalau Dino pinjam uangnya Ane, kalau dari sisi Dino itu bertambah. Tapi kalau dari sisi Ane, karena Ane minjemin ke Dino, dia berkurang. Jadi uang Dino bertambah 50.000 ya. Nanti koreksi ya kalau misal aku salah. Terus yang C, penjualan di toko hari ini mengalami kerugian sebesar 250.000. Kerugian itu kata positif atau negatif? Negatif ya. Negatif. Berarti tandanya adalah negatif 250.000 karena rugi. Oke. Nah, yang kedua, disuruh ngasih tanda lebih besar atau lebih kecil. Oke, kita eksekusi. Gampang ya. Sebelum itu kita tahu dulu bahwa positif itu pasti lebih besar dari negatif. Oke. Nah, yang A. Negatif 253 108. Kita lihat. Oh, ini pertarungan antara negatif dan positif. Berarti yang lebih besar adalah positif. Tanpa kita melihat angka pun tahu ya. Berarti kalau lebih besar tandanya gini. Caploknya mengarah ke yang besar. Terus yang B. 38 minus 79. Jangan terkecoh ya, meskipun angka 38 itu lebih kecil dari angka 79, tapi lihat tanda di depannya. Oh, 38 nggak ada tanda, berarti dia positif. Sementara si 79 dia negatif. Berarti yang lebih besar yang positif. Begitu juga yang C. Negatif, positif. Lebih besar yang 500. Terus ini disuruh ngurutin dari yang terkecil ke terbesar. Dari yang terkecil ya, berarti dari yang paling negatif. Dari yang paling besar angka negatifnya sampai paling besar angka positifnya. Kita lihat A, ada angka minus 8, 4, minus 2, dan 12. Berarti urutannya minus 8, minus 2, terus 4, terus 12. Terus nomor 2. Kita lihat angka yang besar dulu ya. Minus 47 itu paling kecil berarti. Minus 47, minus 32, 23, 4, 8. Terus yang terakhir, kita lihat lagi angka paling minusnya. Ada minus 100, itu paling kecil. Minus 59, minus 11, minus 21. Oke, besok kita ketemu di video operasi hitungan bilangan bulat. Cukup sekian, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab atau menerangkan ataupun menjelaskan. Bisa sharing ya. Oke, terima kasih. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.